bahri dan lautan, kata idza kuntum, sehingga bila mana adanya kalian fil fulki di dalam perahu-perahu, wajarayna bihim, dan perahu-perahu itu ini berubah ya, selesai khitab menjadi waib. Wajarayna bihim, dan perahu-perahu itu berjalan dengan membawa mereka birihin thayyibatin, dengan angin yang baik, yang lembut, sehingga berjalan dengan lancar. Wa farihu, perahu layar maksudnya. Wa farihu, dan mereka gembira biha, dengan angin itu, ja'adha, maka mendatangi mereka rihun, angin asifun yang bertiup kencang. Waja'ahum, dan mendatangi mereka al-mauju, ombak, min kulli makanin, dari setiap tempat. Wadunnu, dan mereka mengira annahum, sungguhnya mereka uhita bihim, telah dikepung pada mereka, maksudnya mereka sudah mau dihancurkan, mati, sudah putus asa, angin sudah enggak karuan, ombak sudah mengombang-ambingkan perahu, sudah putus asa, sudah tinggal satu tok ini, menunggu kematian. Ta'awu, maka mereka berdoa Allah kepada Allah, mukhlisina, mereka mengikhlaskan lahu kepada Allah ad-dina, agama, maksudnya ad-dina, doanya la in anjaitana, kalau engkau menyelamatkan kami ya Allah, min hadhihi, dari musibah ini, lanakunanna, sungguh adanya kami, sungguh-sungguh minasyakirin, termasuk golongannya orang-orang yang bersyukur, yaitu orang-orang yang hanya menyembahmu saja, tidak menyembah selainmu. Semua orang begitu. Kalau orang itu sudah genting di tengah lautan, udah ombang-ambingkan ombak, doanya hanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai orang kafir pun sudah putus asa. Harapannya tinggal satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, ketika sudah sampai daratan, lupa lagi. Gitu, manusia itu seperti itu. Orang-orang kafir ya memang kafir. Semua mereka ini di neraka, mereka kapok-kapok, dikembalikan ke dunia, lupa lagi, gitu aja. Nah, seperti itu. Falamma anjahum, maka ketika kami selamatkan mereka, idahum, ternyata mereka yabuhuna, berbuat zalim fil ardi, di bumi, bighairil haqqi, tanpa ada kebenaran. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, innama baghyukum, hanyalah perbuatan zalim kalian itu, ala anfusikum, akan mencelakakan diri kalian semua. Mata al hayati dunya, kehidupan enak-enakmu di dunia adalah kehidupan enak akom. Berenak-enaklah kalian dengan enak-enak dunia sebenarnya. Mereka berenak-enak dengan enak-enak dunia. Summa ilaina, kemudian mereka kemudian kepada kami Allah, marji'ukum, kembali ke kalian, kembali ini ke khitab lagi. Mata al hayati dunya, enak-enak kalian hanyalah enak-enak sebentar yang ada di dunia. Summa ilaina, kemudian kepada kami, marji'ukum, tempat kembali kalian, fanunabi'ukum, kemudian kami berikan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apa yang dulunya kalian berbuat ketika dunia. Sudah sampai di akhirat, kamu berbuat begini, buat begini. Dah, terus dibalas semuanya itu. Innama masalul hayati dunya, untuk apa kehidupan dunia itu apa? Kamu hanya pengen enak-enak di dunia, itu sebentar. Namanya mata itu enak sebentar, namanya mata. Padahal kehidupan dunia seperti ini loh gambarannya, yang terusannya ayat ini. Innama masalul hayati dunya, adalah perumpamaan kehidupan dunia. Kamain, adalah seperti air. Anzalnahu, yang kami turunkan air itu, minas sama, dari langit. Fahtalata, maka jadi bercampur bi, dengan air itu, nabatul ardi, tumbuhan-tumbuhan bumi,
mimma dari apa yakulu yang memakan annasu manusia, gandum, beras, syair dan sebagainya. Wal an'amu dan memakannya binatang ternak, yaitu rerumputan. Hatta idza akhadul ardu, sehingga ketika akhadha telah mengambil al-ardu bumi zukhrufaha, perhiasan dia keindahannya, ya, dengan tumbuh dengan baik, wazayyanat dan berhias dengan tumbuhnya bunga-bungaannya, wadanna dan telah mengira, meyakini atau mengira, ahluha orang yang mempunyai dunia, anam sungguhnya mereka qadirun sudah berkuasa, maksudnya sudah pasti, merasa mengira sudah pasti, alaiha atas dunia itu, sudah pasti akan dapat panen dengan enak ini, wes pasti ini enak. Atahum maka datang tiba-tiba, atahum mendatangi bumi itu amruna, azab kami. Atahum maka mendatangi bumi itu amruna, azab kami. Lailan di waktu bumi awanahar, maksudnya bumi itu ya itulah dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi itu. Lailan di waktu malam awanahar atau waktu atau siang. Waja'alnaha maka aku jadikan bumi itu, yaitu tanaman-tanaman di atas bumi maksudnya, hasidan terpotong-potong, ka'alam taghna bil ams, sepertinya tidak pernah ada bil amsi kemarin, hilang begitu saja, hancur. Adzalika seperti itulah nufassilu kami perinci, kami jelaskan al-ayati ayat-ayat liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir. Ini perumpamaan dunia. Jadi perumpamaan dunia ini adalah seperti hujan, yang kehidupan di dunia atau enak-enakan di dunia ini seperti hujan yang turun dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sehingga segala macam tumbuh-tumbuhan tumbuh semuanya. Ada yang tumbuh-tumbuhan dimakan manusia hasilnya, seperti biji-bijian, beras, gandum, jagung, apa itu ya macam-macam, semua biji-bijian yang dimakan oleh manusia. Ada tumbuh-tumbuhan yang dimakan oleh hewan seperti rumput, pohon-pohonan, daun-daunan dimakan oleh hewan. Tumbuh semuanya, semua sudah seneng semua. Wah ini nanti akan panen kita. Panen beras, panen tebu, panen jagung, panen gandum. Ini banyak tumbuh-tumbuhan. Ini gemuk semua nanti hewan-hewan kami. Nah, hewan kami itu seneng semuanya. Mendadak datang satu musibah sehingga hancur semua apa harapan mereka itu. Mau dipanen ternyata digondol angin, ya. Hancur semua yang mau dipanen, sudah bagus, hancur semuanya. Karena banjir mungkin, bisa jadi karena banjir atau kebakaran atau apa sajalah, sehingga mereka langsung rugi habis-habisan. Itu gambar perumpamaannya orang di dunia. Sehingga harapan dia untuk menjadi orang kaya yang hebat itu hilang sirna seketika. Sehingga gambarannya mereka pengen jadi hidup enak itu sirna seketika. Lah kehidupan di dunia seperti itu. Mereka pengen enak-enak di dunia. Ini bangun itu, bangun ini, bangun bangunan-bangunan yang hebat-hebat, ya. Kendaraan yang hebat-hebat, makanan yang hebat-hebat, istri yang hebat-hebat. Nah, semua perhiasan, emas, perak, duit, semua dikumpulkan hebat-hebat demi untuk mendapatkan kenikmatan. Mendadak datang malakul maut. Nah, ayo, loh kemana? Berangkat. Selesai. Berangkat kemana Tuhan? Nah, menghadap Allah. Nah, dah. Semua yang dicita-citakan perasaannya sudah akan jadi orang kaya, itu perasaan jadi akan hidup enak, hilang seketika. Hilang seketika. Yang dihancurkan bukan tumbuhannya, yang dihancurkan yang punya tumbuhan, nyawanya dicabut. Ayo enak orang yang enak. Tidak ada enaknya lagi. Habis maka penyesalan yang ada.
Seperti penyesalannya orang yang mau panen nggak jadi panen tadi, ya. Orang cari dunia begitu itu, dia kumpul-kumpulkan dunia, pengennya panen, mendapatkan kenikmatan, dia tidak akan dapat kenikmatan, ternyata yang didapati adalah kematian. Makanya kalau orang itu ditanya, ada orang dunia kalau kamu tanya, untuk apa kamu tabung begitu banyak itu duit? Ini demi masa depan. Wahai Tuhan, apakah masa depan Tuhan itu? Oh, masa depan banyak. Ketahuilah masa depan Tuhan itu adalah mati. Ya, masa depan semua orang itu adalah mati, ya. Dan kehidupan depannya adalah akhirat. Sekarang itu masa kerja. Sekarang itu masa kerja. Kalau kerja sungguh-sungguh nanti besok kita itu akan dapat kemuliaan. Kalau sekarang ini kerja sungguh-sungguh, besok dapat bayar di surga sana. Tapi kalau sekarang kita nggak kerja sungguh-sungguh, pengen enak-enak saja, nah akhirnya malah dapat hutang. Kamu hutang sholat, kamu hutang puasa, kamu hutang ini, kamu hutang bayar, nggak bisa pilih malaikat di sana akhirnya. Ya, ini semua nggak gratis Tuhan. Ya, udara yang diberikan Allah kepada kalian ini nggak gratis. Air yang diberikan kepada kalian ini nggak gratis. Nggak ada gratis tuh. Semua ada hitungannya. Nggak disyukuri, hutang. Nah, ada hutangnya itu. Makanya satu teguk air saja, air putih saja di akhirat dihisab. Itu hutang loh. Membayar borong. Itu hutang. Ini seperti orang bekerja, ya orang bekerja, ini suruh ngerjakan ini, dan di situ itu juga ada khidmatnya juga. Nah, namanya orang kerja kan ada khidmatnya juga kan, ada makannya, ada makan pagi, ada makan siang, makan sore, ya dikasih makan. Tetapi ini untuk pekerja, ada orang, ya disuruh kerja, nggak mau kerja, hanya makan-makannya saja. Waktu besok, loh. Ini pekerjaan belum diselesaikan. Makanan sudah habis. Bagaimana ini? Ini hutang ini. Saya sudah nggak bisa kerja lagi. Bisa, sudah tutup ini. Sudah tutup. Nah, terus bagaimana? Tempiling sekarang. Makanya begitu. Kalau orang sudah mati tutup, nggak bisa kerja lagi. Sudah tutup itu. Jadi waktu kerja itu hanya ketika kita kasih nyawa di dunia ini. Ini waktu kerja. Ini makanya disediakan oleh Allah. Itu. Tapi kalau hanya makan saja nggak mau kerja, tempilingi nanti di akhirat. Itu harus paham, paham. Ini nggak ada yang gratis di sini. Ya, semua gratis semua, nggak ada gratis. Ada hitungannya. Makanya para ulama itu sampai ini kalau aku ini dikasih nafas sama Allah, terus belum tak syukuri loh. Itu terus bagaimana nanti kalau dituntut sama Allah? Makanya seharusnya orang itu kalau setiap nafas itu harus disyukuri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ada habis-habisnya. Nafasnya berapa kali itu dalam sehari? Alhamdulillah harusnya sama dengan nafas yang dikeluarkan, yang dimasukkan itu. Masuk toh nggak bisa keluar, atau keluar toh nggak bisa masuk. Nah, makanya keluar masuk harus disyukuri. Insyaallah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. اللهم اغفر لنا الحمد لله.